Haleluya. Yesus kuatku kembali memberkati hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini kalau kami masih boleh memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar itu terpatri di setiap hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur alaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, buku yang saya pegang ini berat atau tidak? Yang pasti jawabannya, bagi orang dewasa, buku ini ringan saja atau enteng. Tetapi bagi anak kecil, buku yang saya pegang ini berat. Nah, dalam ilustrasi ini kita boleh mengaitkan dalam penderitaan Kristus. Saya boleh melihat kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Melihat penderitaan Kristus itu dari perspektif kita masing-masing itu pasti berbeda-beda. Karena apa? Mungkin ada yang memikirkan apa yang Yesus lakukan itu mudah, itu ringan. Tapi bagi sebagian orang yang percaya kepada Tuhan, ini berat. Perjalanan salib itu berat, sampai dia mati di kayu salib itu berat. Tapi bagi sebagian orang yang menganggap itu ringan, mereka hanya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mempermainkan dosa, hidup dalam kesalahan. Ya, asalkan nanti Tuhan itu penuh kasih. Bukan bicara soal ini, saudara. Tetapi kita harus menganggap bahwa penderitaan Kristus itu berat. Bagi setiap orang yang percaya, anggaplah bahwa apa yang Yesus lakukan itu berat. Dan hanya Dia yang dapat melakukannya. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan bukan berarti ketika Dia melayani sebagai hamba Tuhan, Dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu ringan dan mudah. Tetapi itu berat. Kalau kita boleh melihat contoh di dalam Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sebagai Tuhan, dan jangan lupa dia 100% manusia. Dia pun merasa sedih seperti apa yang kita alami. Kita dalam masalah, pencobaan, ujian, dan tantangan. Kita merasa sedih mungkin. Dan kita perlu orang di dekat kita. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika dia melayani, secara emosional dia merasa sedih dengan hal ini. Dia perlu orang lain. Demikian juga dengan kita manusia memerlukan orang lain. Kalau kita melihat dalam pasal yang sama, dalam ayat yang ke-47 sampai 50, ini berbicara tentang Yudas. Dia berkhianat kepada Tuhan. Jangan lupa Yudas itu orang yang dipercaya Tuhan. Dalam hal keuangan Tuhan percayakan dia. Bertanggung jawab dalam hal itu. Tetapi apa? Dia menyanyiakan kepercayaan itu. Dia mengkhianat. Dia menjual Tuhan Yesus. Dan Yesus hanya berkata dalam ayat 50, hai teman, untuk itukah engkau datang? Ini hal yang berat. Demikian juga Petrus. Kalau kita mundur di ayat yang ke-30 sampai 35 berbicara tentang Petrus menyangkal Yesus. Kata Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku. Di ayat sebelumnya dia berkata dia tidak akan tinggalkan Yesus. Dia tetap kokoh berpegang kepada kepercayaannya.
Tapi alhasil dia menyangkal Tuhan. Kalau kita boleh melihat, ini orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang selalu ada bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu berjalan melayani dengan Tuhan. Jangan bangga dengan kita ada dalam pelayanan. Dengan kita setia kepada Tuhan. Hasil akhirlah yang menentukan pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena ada orang-orang yang di dekat Tuhan yang menyangkal mengkhianati Tuhan. Dan orang-orang percaya berpeluang untuk ada dalam keadaan demikian. Ini berat yang Yesus alami. Demikian juga hal spiritual. Bukan secara emosional dia merasa berat. Secara spiritual pun dia merasa berat. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia mati, bahkan mati sampai di bukit tengkorak, tempat yang hina untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, hargailah beratnya penderitaan yang dialami. Kita harus mengikuti teladan Kristus. Dia menderita, seberat itu ia alami untuk saya dan saudara. Teladanilah dia. Satu hal yang perlu kita renungkan di hari ini. Kita melihat dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini berat. Ketika kita dicaci maki, kita tidak bisa balas dengan mencaci maki. Kalau saya lompat di ayatnya yang ke-9 dalam pasal yang ketiga dalam 1 Petrus ini berkata begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Berat bukan? Ketika kita dicaci maki, kita memberkati. Ini berbicara tentang hukum kasih. Kita hidup di zaman kasih karunia. Kita bukan hidup di zaman Taurat. Kalau kita hidup di zaman Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kita hidup di zaman kasih. Mengajarkan kita untuk berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berdoalah buat mereka yang tidak sependapat dengan kita. Sayangilah orang yang demikian. Kasihilah sesamamu manusia. Berat bukan? Tapi ini yang dituntut dalam kehidupan kita orang yang percaya. Ini teladan Kristus. Ya memang berat. Tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini dituntut dalam kehidupan kita. Biarlah kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah hukum yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan di hari ini yang memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar saat ini tentang penderitaan-Mu yang berat. Biarlah karya salib-Mu, kami sebagai orang atau sebagai umat yang percaya, kami boleh menghargai kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Memang berat, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu untuk melakukan. Saling mengasihi, memang berat bagi kami, tapi itulah yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meteraikan firman Allah di setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah ini boleh dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.